Saya Oman dari sebelah Pak Haji, dari Cinangneng, Tenjolaya. Oman. Iya. Oh iya. Tapi ini deket juga ya. Saya baru 2 bulan Pak Haji lihat. Berapa menit dari rumah kamu ke sini? Setengah jam. Setengah jam. Iya. Baru tahu. Iya. Baru 2 bulan. Terus tadinya udah tahu tapi nggak di ini saya nggak diliwat aja video apa sih? Skip. Gitu. Iya gitu. Skip Dilewatin. Padahal anak yatim banyak yang dijemput dari depan rumah saya. Tapi saya herannya gitu nggak tahu ada praktek begini Pak Haji. Nggak tahu. Oman nggak ngelihat anak yatimnya, yang dilihat ibu yatimnya. Kalau lihat anak yatimnya pasti tahu lah. Iya. Oh, dari RDAY Haji Dwi Susanto. Iya. Kan tahu mobilnya fotonya. ada foto gambar, gue kan? iya. Foto Haji Dwi Susanto kan, Iya. mobil antar jemput Ada. kan. Supir aja kemarin, RDAY katanya gitu, manggil, ya kata gitu, kata supirnya. Bahkan saudara juga anak Uwa pernah umroh di sini. Oh, saya berangkatin umroh. Iya, Oh, anak iya. almarhum teman saya. Tapi saya belum. Kita udah berangkatin anak yatim umroh udah hampir 600 iya, anak. Alhamdulillah ya. Dari tahun 2011 sampai terakhir kemarin. Besok kita berangkatin 160 anak. Bapak dan Ibu mau jadi pendamping umroh gak? Gratis. Mau dong, mau. Oh, Oman mau gak Oman? Mau Pak, mau Ya, banget ya. Kamu nuntun ibu yatim aja. Bahkan teman-teman saya juga yang deket nggak pada tahu nih. Iya, Yang saya beruntung deket nggak juga. tahu. Saya beruntung juga alhamdulillah ya. Ada hadiah wasilahnya ke sini saya lihat nyimak terus. Emang sebelum nyimak itu saya punya itu anugerah ya Pak Haji ya. Alhamdulillah gitu. Saya dikasih anugerah istri 2 tahun, saya 1 tahun gitu. Istri sakitnya non medis Pak Haji. Maksudnya istri meninggal? Alhamdulillah ada masih. Oh, Maksudnya 2 tahun apa? sakit Pak Haji. Apa? Sakit dikasih sakit. Oh, istri sakit 2 tahun. Iya. Kamu sakit setahun. Iya. Ya kamu tinggal nyusul setahun lah. Biar balance. Setahun lagi ya. Iya, enggak lah, udah alhamdulillah segini juga. Udah Sakit alhamdulillah. apa istri? Awalnya langsung sakit jatuh aja gitu, langsung kepala langsung sakit. Oh. Jadi wah alam sih ya, katanya sih waktu kejadian yang malam Selasa itu biasanya istri emang terus masih saya tidurnya nggak mau satu, bisa terus. Karena saya sering ngorok pasti. Oh, kamu tidurnya ngorok. Iya, jadi risih dia nggak mau diganggu. Gampang bos, kalau kamu nggak mau ngorok tidurnya, Iya. pakai biji dondong. Ditarik ya Pak Haji ya, ini ulur narik tuh. Dia gitu. Ini Itu- ibunya itu- pakar ini. Saya sering tidur sendiri Pak Haji. Hah? Waktu Pak istri belum. Waktu istri sakit kamu tidur sendiri? Sebelum sakit juga sering sendiri. Sendiri? Iya, misah kamar maksudnya gitu. Ya. Tapi kalau mau itu mah saya nyamperin gitu. Kalau mau itu apa? mau ML gitu Pak Haji, Hah? mau ML. Oh, ML. Iya. Kamu yang nyamperin? Iya. Tapi mau tuh istri samperin sama kamu? Ya gitu aja, kayak gedebok pisau. Maaf gitu ya Pak Haji ya. Iya, nggak Emang apa-apa. kurang duit kali ya Pak Haji ya. Apa? Kurang duit kali. Iya, PKD. Iya. Penyakit kurang duit. Itu saya emang sakitnya, wah saya udah kemana-mana Pak Haji. Udah ke Sukabumi, ke Jampang, ke Cirebon. Alhamdulillah mobil satu mah habis kali gitu ya. Ya Itu ngobatin istri apa ngobatin Oman? ngobatin istri. Oh iya, Oman belum diobatin tuh. Saya belum kena sakit belum. Oh iya, kapan mau sakit? Iya udah kemarin. Waktu itu istri sembuh, saya kena Pak Haji, jatuh di motor, dipatah nih. Oh, istri sembuh. Iya. Langsung merembet ke Oman. Iya. Saya jatuh di motor, kecelakaan tunggal di Jalan Baru. Jadi rantainya nyangkut Pak Haji. Langsung loncat. Oh, rantainya nyangkut, jadi ngejerimbet. Ya. Rimba dia. Itu waktu itu masih punya mobil Pak Haji, cuman masih kredit gitu. Ya, kan kelihatan wajahnya wajah kredit. Dari situ kan saya musibahnya lumayan satu bulan di Cimande. Nggak sembuh pulang, pakai tongkat 2 bulan. Nggak usah lah, hampir setahun. Boleh. Sekarang Oman mau nanya atau mau Nanya. cerita? Kalau cerita kita tidur dulu. Iya. Ini Pak Haji, Ya. kan itu bekas istri sakit-sakitan banyak
yang Utang. ditanam, banyak yang ditanam di rumah. Oh, banyak tanam. Iya, wapak itu ngaruh nggak ke hajat Oh saya? iya dong, Bos. Oh gitu. Jadi kenapa kok kita rezekinya standar? Iya. Atau bahkan di bawah standar, atau utang kita nggak lunas-lunas? Karena kita di rumah punya wafak, ada keris kecil, ada batu cincin, Cuman itu dong sih yang tempel bahasa-bahasa. diambil dulu, Oh, dicabut-cabutin, cabut sama- tulis-tulisan wafaknya yang ada di Iya. itu di atas pintu, cabut-cabutin. Cara ngetesnya gini, Gimana? kayak cincin nih, kalau ini ada isinya, ini taruh dulu di lemari. Oh iya. Nanti lemarinya ditutup malam-malam setengah 12 sampai jam setengah 1, cuman sejam doang kok kata saya. Kalau kamarnya nih lemarinya punya gluduk, berarti ada isinya. Oh, gitu. Nah ini berarti hidup. Nah, Harus kalau ditungguin hidup ya Pak Haji ya? Hah? Harus ditungguin gitu bunyi apa enggak gitu. Iya, bunyi apa enggak? Kita ambilin aja semua ya. Ambilin. Tadinya mau diambilin takut juga gitu. Ambilin, Oh, ambilin. nanti dilarung. Ada yang di atas segala di parak Pak Haji. Naik ke atas, ambil. Nanti dilarung ke laut, nanti bilang balik lagi ya ke yang punya ya, jangan ikut saya lagi. Udah dari situ nanti kamu kekayaannya Amin. terus begitu. Itu kalau nggak ke laut ke danau apa? Nggak boleh, mesti ke laut, Bos. Oh, harus ke laut jauh juga ya. Di Ancol. Di Ancol kan ada McDonald. Iya. Di tengah-tengahnya kan ada restoran. Kamu jalan aja. Terus Jalan kaki. Oh, satu lagi Pak Haji. Kan istri dan jangan ke tengah laut naik perahu. Kalau kamu naik perahu bawa itu, pasti kamu dibalikin sama dia. Waduh, Kan dia nggak mau. nggak mau. Jadi kamu mesti jalan kaki ke tengah lautnya jalan. Jadi di Ancol, Bu, di tengah-tengah tuh ada restoran. Lewatnya McDonald. Ada restoran. Jadi lu jalan di tengah laut, ada jalanannya. Iya, iya. Gitu. Nanti kamu jongkok duduk sambil duduk di meja pesen minum. Nah sambil kamu jongkok pelan-pelan ngomong pulang ya, dilarung. Tapi kalau kamu naik perahu, banyak tamu RDAY dia nggak tahu ke tengah naik perahu, perahunya padat jungkir bang, termasuk dianya. Kalau Kan- ke kali gede nggak boleh Pak Haji. Oh nggak bisa. Kali gede kan banyak pinggirnya banyak goib. Enak kan langsung ke laut, Bos. Iya. Nah, Harus nanti ke laut kamu dulu. Oh, ntar kalau jalan-jalan kali ya. Kalau jalan-jalan ke laut. daripada kamu stuck sampai sekarang nggak ada perubahan. Oh, iya. Berkorban aja. Berapa sih ke Ancol? Naik bus atau apa? Udah dilarung. Manjur, Bos. Iya. Oke? Oke, satu lagi Pak Haji. Ya. Istri nggak mempan Pak Haji diituin. Kecamahan nggak mempan. Istri, Iya, masih gitu aja. istri nggak mempan di. Iya, dicamahin nggak mempan. Soalnya dia dari semenjak habis sakit kan udah ada yang ngomong suruh dibalik. Sampai sekarang dia dibalik terus. Saya kan pengen setia sama istri lah. Kalau saya pengen langsung komen gitu. Jadi sekarang kadang mau kadang enggak gitu Pak Haji. Oh gampang, Bos. Kalau lo mau ML, alat kelamin lo dilipat pakai duit 100.000. Padahal udah beda dari yang dulu sekarang Pak Haji. Hah? Udah beda sekarang sama dia yang dulu. Dulu kan habis patah tulang saya lemot. Agak lemot kalau habis patah tulang Pak Haji. Nanti enggak, Bos. Pakai duit 100 ribuan segepok enggak. Kan segede gini paling. Nah, kamu lakban. Tapi enggak separah ini sekarang mah udah mendingan sih. Oh, udah mendingan. Kemarin celana dia saya pakai, saya gitu-gitu disebutin. boleh. Lulut panut, nunut panut kata saya gitu. Yang lebih manjur lagi kalau dalam dia dipakai, kamu di perapatan. Ya. Jadi patung ya. Sip, tepuk Oke, tangan makasih dong. Pak Haji. Assalamualaikum. Oman dari Cinang, Neng. Yuk. Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, nama Saya Mujiati dari Denpasar, Bali. Denpasar, Bali. Iya. Tepuk tangan dong dari Bali. Mau nanya atau mau testimoni? Mau nanya Pak Haji. Ya, Gini, saya dari bulan 11 itu pergi dari rumah. bulan 11 pergi Iya, dari rumah. Pergi dari rumah. Karena ada masalah saya di rumah saya Sama? keluarga saya. Oh iya, di keluarga siapa aja isinya? Saya sama suami saya, terus keluarga suami saya. Di situ suami saya selalu dipengaruhin oleh
ini oleh saudara-saudaranya. Hmm. Nah, habis gitu kan sebelumnya itu kan saya masih ya, punya utang, cuma saya nggak mau ngasih tahu suami saya karena saya masih bisa. Nah, habis gitu utangnya tinggal sedikit, suami saya tak bilangin, bantuin aku bayar utang ya, saya gitu. Dari mana aku uang? Aku nggak kerja gitu dia ngomongnya. Habis Suami? gitu- Iya, suami saya. Nah, habis gitu ya ambil nak uang dulu di Malang, pinjem dulu, saya gitu, pakai uang yang di Malang dulu, saya gitu. Kamu itu uang di Malang pakai gitu-gitu nggak usah gitu. Dan akhirnya ya udah saya pergi kan Pak Haji. Pergi meninggalkan suami Iya, di soalnya bulan 11. Iya. Nah, sebelum itu kan saya belum kenal testimoni nih RDI. Belum tahu ilmu RDIY. Belum. Habis gitu pertengahan 12 bulan 12 saya mulai ngikutin Pak Haji, mulai ngikutin testimoninya Pak Haji, ceramahnya Pak Haji itu. Langsung saya mandi bangun jam 00, mandi, senyum, habis gitu mandi, karena saya nggak bisa ngaji, saya wiritan itu alhamdulillah itu 999 itu, mulai itu saya terus kerjain Pak Haji sampai sekarang. Sholat itu saya lakoni juga, sholat Taubat. Sholat tobat yang 18 kali itu, Ya. saya ngelakuin itu setelah sholat tahajud. Terus ini sholat sebelum sholat fardu itu saya jalanin juga mulai itu. Ba'diyah qobliyah. Ba'diyah qobliyah nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah bolong Pak Haji. semenjak Dulu itu. sebelum kenal RDIY. Nggak pernah Pak Haji. Nggak pernah. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah saya sekarang mulai ngejalanin itu. Cuma sekarang masalahnya tuh utang saya masih 150 itu suami saya nggak mau. Janganlah minta sama suami. Kita yang lunasin aja. Caranya gampang. Ibu balik lagi ke Bali. Kapan Ibu rencana mau balik ke Bali? Pak Haji maaf saya ke Bali, dari Bali ke sini tuh dari waktu itu saya pengen ke sini. Cuma karena saya nggak punya uang. Dan kemarin itu saya, ya Allah aku harus ke Bali, apa caranya ya, gimana caranya. Terus akhirnya HP saya jual Pak Haji, HP tak jual. Ibu kalau ke Bali kan jauh Bu. Ibu mendingan ke Bali Matraman nih dekat sini. Bali juga. Habis gitu tak jual, laku 500 Pak Haji, Ya. ongkos bisnya 600. Dari terminal Ciawi ke sini tadi 50.000. Ya. Itu aja Pak Haji. Jadi saya taruh 100.000, 150. Gampang lah. Itu, Pak Haji. Nanti kalau pengen yang manjurkan wanita yang nenenin lawan jenisnya. Nah karena ibu kan nggak ada lawan jenisnya kan? Iya, suami saya nggak ngerespon sekali. Iya nggak respon. Iya. Lebih baik ibu nenenin bandotnya RDIY di bawah. Pak Haji, alhamdulillah saya udah sampai ke sini tuh, ya Allah bersyukur banget Pak Haji. Saya pengen lihat Pak Haji gitu. Nih ya. lihat. Iya itu dah Pak Haji. Alhamdulillah. Belum. Alhamdulillah Pak Haji saya sampai. Ya Tepuk Allah. tangan dong. Alhamdulillah ya Allah. Semoga benar-benar sampai ke. Jangan RDI. semoga, pasti. Pasti saya dapat akhirnya. Ya Allah, Bismillah lah, Bismillah. Biarlah nanti. Pokoknya saya nggak pulang kalau belum dapat kerjaan nanti untuk bekal pulang gitu, ongkos pulang Iya, nanti gitu loh Bu Pak Haji. ngerok kuda aja, ngerok kuda. Iya Pak Haji. Sambil ngerok kuda, riadoh di sini. Iya Pak Haji. Banyak kok yang pada riadoh di kuda, Iya, tajir Pak Haji. melintir. Amin ya Pak Haji. Saya Yang nggak ngasih berani pulang. Robicon saya, yang utangnya 200 miliar kan? Iya. Ah, di sini aja riadoh. Iya Pak Haji. Saya nggak berani pulang Pak Haji. Iya jangan. Soalnya Sebelum ibu motor- dikawin sama kuda saya jangan pulang dulu ya. Soalnya saya masih gade motor dulu belum bisa nebus Pak Haji. Iya. Nanti Bu dikawin dulu sama kuda saya. Ah, nanti kita bayar ya. Iya Pak Haji. Save tepuk tangan dong dari Bali. Ya. Ya makasih Pak Haji. Assalamualaikum. Ya. Ayo. Yes. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Tuti Setiawati. Tuti. Ya. Dari Batu Raja Sumsel. Sumsel, Sumatera Selatan. Ya.
Tuti. Iya. Tuti biasanya ada kepanjangannya apa tuh Tuti? Tuti Setiawati, tukang tidur. Singkatan dari apa tuh kalau namanya Tuti? Tukang tidur. Hah? Habis kentut? Ya, ayo apa pertanyaannya Tuti? Ini Pak mau nanya, suami saya kan lagi sakit itu Pak. Ada di sini. Itu Oh iya, sakit apa? ini baru sebulan itu habis ini ya awalnya itu nebas gitu Pak. Stroke Kata dokter enggak stroke. apa? Yang enggak tahu lemes itu. Oh, Cuma- lemes, Iya cuma gampang. tangannya aja. Gampang. Terus Ibu ini- colek alat kelamin ibu, lulurin di tangannya. Nanti tangannya keras sendiri. Lulurin. Dilulurin, gantinya balsem. Tangan kiri, remes alat kelamin ibu. Ini ilmu baru, Bu. Tamu RDAY, istrinya kerja di kelapa sawit. Suaminya juga kerja di kelapa sawit. Hariannya cuma 130.000 di Riau sana. Nah kalau istrinya nonton YouTube-nya RDAY, dimarah-marahin sama suaminya. Ngapain nonton? Jorok begitu, udah marah. Dah diem-diem dia nonton aja. Akhirnya suaminya kepatok ular sanca. Ular apa tuh? Yang gede. Piton, kobra. Piton. Tok. Cus. Langsung dia teriak-teriak minta tolong sama istrinya. Karena istrinya nyimak terus YouTube, dia inget Haji Dwi Susanto ilmunya paling manjur kalau nyolek alat kelamin. Dia coleklah alat kelaminnya dia yang lobang enak. Jelep. Dia taruh yang di tempat patok ular sambil ngomong dia. Mati, mati, mati. Gitu dia ngomong. Maksudnya matoknya mati. Nah suaminya marah. Kok kamu doain saya mati? Bukan. Yang matok ular kamu mati. Yang matok kamu tuh ularnya mati. Mana mungkin lah. Saya yang dipatok. Udah jangan ribut kata Pak Haji. Nah karena ngomong mulu. Dia colek lagi alat kelaminnya, dia taruh di mulut suaminya. Langsung suaminya pingsan. Karena super wangi. Karena kan seharian kerja kan. Dari pagi sampai siang, siang sampai sore jam 3. Gimana tuh wanginya tuh dicolek. Gubrak langsung. Ya, makasih ya. Ya. Terus Oke. ini Pak Haji, pendengarannya agak kurang. Oh gampang, colek alat kelamin ibu taruh di kupingnya. Colek alat kelamin ibu taruh di kupingnya. Nanti kedengarannya seperti suara radio. Colek. Colek. Sekarang alhamdulillah yang dipatok ular tuh kemarin datang. Saya bilang gajinya berapa? 130.000 sehari, bisa maksain privat bayar 10 juta. Kenapa? Alhamdulillah dia sembuh. Cerita singkat, itu karena dipatok semua orang yang kerja di kelapa sawit tahu takutnya nanti matok lagi dikepung ularnya. Akhirnya ularnya dibunuh mati. Jadi ucapan adalah doa. Jadi yang mati siapa? Ularnya. Nah kamu coba tuh diolesin. Yang mati siapa? Nah ini Pak ya, Hah? anak saya tuh pengen jadi polisi, nggak keterima. Hah? Anak saya tuh dulu pengen jadi polisi. Anak Iya. sama dicolekin. Jadi polisi. Jadi Ya, polisi. nggak diterima, terus ABRI nggak lulus. Terus ini apa, ngelamar kerja di bandara, malah ketipu uangnya tuh Pak ya. Terus Ibu belum pakai alat kelamin kan? belum, Coba saya pakai juga dulu. Kesini baru pertama ini Pak. Oh iya. Dekat dari tetangga. Jadi sekarang mau Anya apa pertanyaannya? Ya itu minta kesembuhan suami saya. Ya itu tadi Iya. dicolek bos. Jadi colek, yang nyolek mesti istri, nggak boleh suami. Karena kalau tangan lo kan yang kanan nih, Iya. nyolek, yang ada nggak nyampe-nyampe. Nah, minta doanya Akhirnya Pak nggak supaya masuk ke alat kelamin, yang ada masuk stop kontak. Dah, kesetrum.
Nah ini Pak, anak saya itu pengen ini lagi di bandara, Diselakangin Bu, di terminal pintu 3. diselakangin. Ibu remes alat kelaminnya, kalau orang Jawa bilang disuwuk, kalau Sunda dicamahan, kalau Surabaya digembokin. Manjur, ini ilmu kearifan lokal kok zaman dulu. Praktekin, mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Kalau udah perang nggak bisa. Mukanya atau fotonya Pak? Hah? Mukanya dong. Mukanya anaknya. Mukanya. Kalau mau langsung masukin pala. Set, set. Tadi bener loh Pak, saya nggak bercanda ya. Nanti pakai tangannya diolesin nanti sembuh. Keras keras. Bisa. Yang penting alat kelamin ibu masih pulen. Diperiksa. Oke? Iya, oke. Sip, Ya, tepuk terima tangan dong, kasih. luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nama saya itu Suheti dari Cirebon yang kemarin pagi. Suheti Ya, dari Cirebon. ya. Mau nanya atau mau testimoni? Mau nanya, Nanya. anak saya kan kerja di dealer Dealer apa? Yamaha. Yamaha. Jadi penjualannya supaya bisa banyak lewat dia gitu tuh Pak Haji. Serumah gak sama ibu? Enggak. Oh enggak, gampang Bu. Kalau serumah ibu suwuk kayak ibu tadi. Kalau enggak serumah, cara dalamnya digosok di mukanya. Semua yang saya tawarin beli. Soalnya alat kelamin taruh di mulut. Semua yang saya tawarin beli, nanti beli. Ucapan saya pasti laku, nanti laku. Oh iya, makasih. Ini Pak Haji. berlaku buat semua, oke? Yuk. Yuk. Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Testimoni lagi yang Ya. ketiga kalinya. yuk, shoot mak. Kan waktu itu saya kesini yang kedua kalinya. Kalau pingin punya rumah, colek, pegang ke tembok, punya rumah milik sendiri 1000 meter, ada mobil, ada garasinya. Nah, itu belum tuh Pak Haji, cuman saya tinggal di rumah orang tua, asalnya bareng-bareng tuh kumpul semua keluarga. Lepas saya sudah coba ilmu itu, saya colek-colek. Sekarang orang tua saya pindah rumah bikin sendiri, saya yang nempatin rumah itu. Wow, tepuk tangan dong. Jadi sekarang mbaknya udah nyolek alat kelamin mbaknya? Iya. Ditempelin kemana? Ke tembok rumah orang tua saya yang tempatin. biar nih hajat bapak-bapak terkabul, bisa gak kamu colek alat kelamin tempel di mukanya bapak? Manjur dong ya? Iya. Walaupun saya ngomongnya bercanda ya? Iya. Wow. Itu masih milik orang tua saya kan Pak Haji. Nah, Iya. saya pingin jadi milik sendiri gitu Pak Oh Haji. gampang, kamu remes, nanti kamu bilang ke mama kamu, mama mau bikin indomie gak mama gitu. Sambil kamu niat, pasti diserahin ke saya, pasti diserahin ke Amin. saya gitu. Manjur alat kelamin kamu, lagi pulen-pulennya. Amin. Kalau percaya tanya bapak-bapak. Ada lagi? Itu juga anak saya ngerengek terus, pingin sepeda kata saya. Nantilah belum punya uang, kalau ada uang ibu pasti beliin. Nah ada tuh sepeda, saya colek lagi pasti jadi milik, langsung dijual ke saya itu sepeda. Sepedanya? Iya, dengan harga murah Pak Haji. Iya. Berarti mobil tamu-tamu kamu colekin aja di bawah. Iya, saya mau Pak Haji. Jangan. Kan biar jadi milik. Jangan ragu-ragu. Pasti jadi miliknya Pak Haji. Bapak dan ibu nanti perhatiin ya kalau di deket-deket mobil ya. Jangan jagain, lihat aja. Kalau pas dia lagi ngerogoh, ibu bapak liatin aja. Oh begini caranya. Oke? Oke, Pak Sip, Haji. tepuk tangan dong, luar biasa. Ilmu kearifan lokal. Remes alat kelamin bisa jadi milik. Ya, bapak apa ibu? Ibu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Kiai Haji. Ya.
Nama Nama Tri Marsiah dari Tambun, Bekasi, Rawakalong. Tambun, Bekasi. Rawakalong, ya. Mau nanya nih Pak Haji, Boleh. anak saya kan udah hamil 7 bulan, ada mau lahiran yang ketiga, waktu lahiran yang pertama dan kedua itu sesar. Ini mau lahiran yang ketiga pengen normal, bisa nggak Pak Haji? Oh bisa, gampang. Cara dalam suaminya dikalungin di leher kalau tidur. Gitu. Nanti normal. Normal. Nih semuanya kan lahir normal semua nih. Bapak-bapak. Lihat mukanya kayak celana dalam semua. Cara dalam suaminya dikalungin di leher kalau mau tidur. Leher suaminya apa leher istri? Leher istrinya. Leher istrinya, kayak gitu. Nanti kalau leher suaminya takutnya nanti bunuh diri. Apalagi Pak Haji? Itu aja. Oh, itu aja. Kalau mau lagi yang kedua cara dalam suaminya digosokin di perutnya kalau mau tidur. Oh, leher suaminya. Normal. Nanti normal. Oh, untuk Bisa. jadi perlu untuk suaminya aja, nggak boleh dari ibunya, nggak usah gitu ya. Cara dalamnya dari suaminya. Ah, iya. Yang bikin siapa tuh bisa hamil? Ya suami. Ya saya suami. Ya, Pak Haji, ya, Oke. Ya, Pak Haji. Siap, tepuk tangan dong. Sama Berlaku buat semua. sama itu Pak Haji, saya pengen yang namanya kita udah umur segini pengen kayak raya Takjub Melintir Pak Haji. Oh iya itu tadi. Ibu paksain yang 18. Ya alhamdulillah sudah jalanin juga. Jalanin. Ya, Manjur kok udah ada yang terkabul 3 kan? ya baik Pak Haji. Yang 125 miliar cair, yang 12 miliar cair, yang 10 miliar cair, udah 3 orang. Kita besok berangkat ke Dubai. Ayo dah praktekin. Ya Ya. baik Pak Haji. Ya Pak Ya. Haji. Yo. Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ini saya Saira dari Banyumas Pak Haji. Ya. Sini bersama suami. Suami. Alhamdulillah udah 5 kali kesini Pak Haji. 5 kali. Iya 5 kali ini. Yang kali ini malah justru Pak Haji dulu yang datang ke saya. Mimpi saya. Mimpi. Iya. Kan saya sama grup Bu Sari Ciamis. Ya. Ya. Pak Haji kesana kok minta dibikinin jamu sama aku. Iya. Lah aku udah bikinin jamu. Jamu Paginya apa? jamunya jamu komplit Pak Haji. Saya pesennya jamu ngaceng. Ya, alhamdulillah juga paginya saya dapat arisan Pak Haji. Terus saya langsung ke sini aja sama suami, yuk Pak kesana Jadi ibu ikut habis privat. mimpi ketemu saya dapat arisan. Iya, alhamdulillah. Wah, tepuk tangan dong. Nggak tahu itu, aku juga nanya sama Bu Sari itu apa artinya mimpi saya Ibu Sari itu pastinya akan terkabul, alhamdulillah. Pasti juga nanti pulang ke sini juga terkabul Pak Haji. Ini saya testimoni sedikit Pak Haji. Saya itu penyakit insomnia 12 tahun. Insomnia. Ya. 12 tahun. Iya sembuh alhamdulillah sampai sekarang sudah nggak periksa lagi ke dokter. Praktekin ilmu RDA apa? Ya Insomnia itu bisa bangun jam 00 terus senyum, terus mandi, terus baca Quran sampai subuh Pak Haji. Karena saya merawat cucu, merawat anak yang mau pada ngajar, saya kan harus masak jadi nggak bisa sampai siang. Terus saya jualan juga Pak Haji. Terus penyakit yang kedua saya kena penyakit alergi dingin juga ada Alergi dingin. Kata Pak dokter nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Ini Terus- dingin nih sekarang dingin. Tapi alhamdulillah sudah kuat. Ya Oh. memang dulu kalau mau pakai kipas angin pakai itu Ini nggak AC-nya kuat. dingin nggak? Apis dingin. Dingin. Tapi alhamdulillah penyakit serumah semua sekarang Kenapa pada kok bisa sehat. nggak menggigil ibu? Ya karena itu mukjizat dari mandi sampai mandi jam 00 sampai baca Quran itu aja Pak Haji. Terus sampai sekarang berarti udah mau sampai 10 bulan Pak Haji. Dan alhamdulillah amanah yang 80 juta hampir lunas Pak Haji walaupun Utangnya? ya Wow, walaupun tepuk tangan dong. walaupun Bangun jam 00. Iya. Senyum. Iya. Mandi pagi. ya Sholat tahajud. ya Paksain baca Quran. Iya. Utangnya hampir lunas 80 ya juta. walaupun kemarin ditagih 2 bulan nggak ada uang masuk, tapi yang tukang bank itu ke rumah saya nggak nagih Pak Haji, malah Bu ini 2 bulan nggak bayar tapi ibu dikasih bonus.
nggak bayar kayak gitu. Nah kemarin Ada orang nggak bayar kasih bonus. iya 2 bulan nggak ada uang masuk kan biasanya ada uang masuk Iya, transferan. iya, percaya, Nah itu nggak percaya. ada, tapi tukang banknya bukannya nggak nagih malah justru Bu ini dikasih bonus yang 2 bulan kan cicilan 22.600.000 berarti kan 5.200.000. Nah itu dibebasin Bu, itu bonus kayak gitu katanya. Tapi nanti bulan Desember Ibu harus bayar biasanya 2.600.000 harus bayar cuman 1.600.000 katanya bunganya apa gimana dihilangkan. Nah ini bulan ini belum ada tagihan, moga-moga lolos nggak ditagih ya Pak Haji. Alhamdulillah. Masalahnya belum 100% belum dikembalikan apa sertifikatnya ya Pak Haji ya. Sertifikatnya, Nah ya, itu ya. satu, keduanya ini yang sama-sama yang warung Pak Haji belum sukses. Warungnya lagi ngedrop Pak Haji. Ceboknya 9 Udah. kali. Iya udah 9 kali. Iya. Kalau kurang manjur 18 kali. Aku Kalau kan- kurang manjur 36 kali. Aku kan punya Kalau WA. kurang manjur Punya WA-nya. 45 kali. Punya WA-nya teman yang punya anak indigo ya Pak Haji yang di Cilacap itu. Saya kan mau ke sini nggak punya duit. Nah, kemarin saya coba nanya sama itu Mbak Lestari yang di Cilacap. Penasaran sama itu teman saya yang di Cilacap. Mbak, coba diliatin di badan saya ada apa sama di warung saya ada apa ya gitu. Terus kalau ke sini harus pakai duit yang banyak ya. Sana kan murah. Nah, dia ya Mbak itu masih ada khodamnya sama di warung juga dikirimi terus. Nah, sana coba bantuin katanya mau mana namanya lah dibuang kayak gitu. Tapi Mbak ini kok dibuang dikirimi lagi. Lah ya gimana sih aku ya nggak bisa, aku cuma bisanya praktekin ilmu Pak Haji itu. Ya nanti coba aku tanya Pak Haji lah. Masih ada nggak khodamnya di badan saya? Karena dulu kan Hodamnya nggak ada, Iya. cuman ada nenen 2 sama alat kelamin 1. alhamdulillah. Iya Pak Haji itu. Kalau ibu mau duitnya banyak, bisa gak ibu nanti pulang dari sini nenenin suami? Pasti. 99 kanan, 99 kiri. Nenek kuat tapi Pak Haji suami saya ngeblank. Maaf Pak. Terakhir kapan nenenin suami? Terakhir kapan? Aduh lupa. Ada 1000 tahun yang... Enggak lah paling kurang seminggu lah Pak Haji. Hah? Nenennya? Oh, ibu nggak inget. Lupa. Berarti waktu nenen ibu pas lagi tidur ya? Masalahnya malah dia senengnya nonton TV terus. Saya udah tidur udah mapan, dianya seneng nonton TV terus. Itu. Jadi nenennya kapan? Niatnya berita terus. Habis nenennya? Pokoknya kalau habis Siapa dulu yang minta? saya yang nawarin. Oh, dia nawarin. Kalau dia pergi saya suruh, Pak mau nggak Neteh? Jawabnya suami apa? Ya, jadi istri yang hobinya nawarin nenen pasangannya. Wanita yang hobinya nawarin nenen pasangannya. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Belum kok Pak Haji itu, yang aku mau itu ya makannya, tapi Ya nawarin dulu tiap hari. Wanita yang hobinya nyebokin suaminya, nyebokin pasangannya. Jadi kalau pasangannya pipis dicebokin sama pasangannya. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Wanita yang hobinya nyuapin pasangannya. Kalau makan saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nah yang terakhir nih. Wanita yang mandiin pasangannya. Tapi wanitanya nggak boleh telanjang bulat, harus pakai daster. Dan nggak boleh pakai BH. Supaya apa? Supaya pasangannya bisa ngeremesnya gampang. Karena kalau pakai BH jarinya sering nyangkut. Kok tahu Pak Haji pakarnya? Tepuk tangan dong. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nah praktekin dulu. pasti ada ya Pak Haji di aku ya itu ya. Aku bisa Mas. Pastinya Bisa, ya. karena ibu udah gak ada hodamnya, tinggal Iya. nenen 2 tuh. Makanya dimanfaatin. Kalau Bapak setuju, nanti dibayar nih sama tamu saya tadi barusan Japri. Berani gak Bapak nenen sama istri di depan sini? Ah, Nggak 1 mau M. lah. Maunya duitnya aja Pak Haji. Sip, sampai ketemu lagi besok malam.
Assalamualaikum. Bapak dan Ibu kalau ada waktu senggang sampai besok pagi, memang senggang, Bapak dan Ibu bisa ijab di atas kuda. Jadi sambil naik kuda sambil ijab. Penghasilannya sebulan 10 miliar sambil naik kuda. Gitu. Saya takut Pak Haji nanti dipegangin. Pak Haji usia saya udah 90 tahun. Nanti kita kasih kuda yang usianya 90 tahun juga. Jadi nanti nggak lari. Ya, ijab kan? Sambil ijab ya. Ucapan adalah doa. Saya mau malam ini hajatnya yang tahajud malam ini harus 100% terkabul. Nanti habis sholat tahajud jangan sampai nyawer-nyawer. Saya nggak setuju karena banyak yang nyawer hajatnya lemot. Nah terakhir, besok hari Jumat barokah. Paksain wajib di RDAY sedekah hari Jumat barokah. Paksain, lihat hasilnya. Saya mau hari Sabtu Bapak dan Ibu udah gak punya utang lagi. Jumat barokah besok harus terkabul. Jadi besok Jumat paksain sedekah hari Jumat barokah. Potong sapi wajib. Oke? Sampai ketemu lagi besok malam. Bapak dan Ibu harus gembira, ceria, senang. Bapak jangan berdiri dulu, baru Ibu dulu berdiri. Tepuk tangan dulu dong.